Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa suni fahman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dengan suatu program acara yaitu Bil Hikmah, di mana pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan sekelumit informasi terkait dengan bagaimana pandangan Islam terhadap ekonomi. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pandangan Islam terhadap masalah materi kekayaan berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah pemanfaatannya. Menurut Islam, sarana-sarana yang memberikan kegunaan adalah satu hal, sedangkan perolehan kegunaan itu sendiri adalah hal yang lain. Karena itu, kekayaan dan tenaga manusia, dua-duanya merupakan kekayaan sekaligus sarana yang bisa memberikan kegunaan atau manfaat. Kedudukan keduanya dalam pandangan Islam dari segi keberadaan dan produksinya dalam kehidupan berbeda dengan kedudukan pemanfaatan dan tata cara perolehan manfaatnya. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, Islam juga ikut campur tangan dalam masalah pemanfaatan kekayaan dengan cara yang jelas. Islam misalnya mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan semisal khamr dan bangkai. Islam juga mengharamkan pemanfaatan beberapa tenaga atau jasa manusia seperti tari-tarian dan tindak pelacuran. Islam juga mengharamkan upaya menjual harta kekayaan yang haram untuk dimakan, serta mengharamkan upaya menyewa tenaga jasa manusia untuk melakukan sesuatu yang haram dilakukan juga. Ini dari sisi pemanfaatan harta kekayaan dan pemanfaatan tenaga manusia. Adapun dari segi tata cara perolehannya, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh kekayaan seperti hukum tentang berburu, menghidupkan tanah mati, kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah dan wasiat. Ini berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan dan mekanisme perolehannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun yang berkaitan dengan kekayaan itu sendiri, dari segi memproduksinya, Islam telah mendorong dan memacu agar memproduksi kekayaan yang sebanyak-banyaknya, sebagaimana ketika Islam memacu manusia agar bekerja. Namun, Islam sama sekali tidak ikut campur dalam menjelaskan tata cara untuk meningkatkan produksi, termasuk kemampuan produksinya. Justru Islam membiarkan manusia untuk melaksanakannya dengan sesuka hatinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, adapun dari segi keberadaannya, harta kekayaan tersebut sebenarnya terdapat dalam kehidupan ini secara alamiah. Allah SWT telah menciptakannya untuk diberikan kepada manusia. Dalam firman-Nya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang artinya, Dialah yang menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Kemudian ada surat yang ayatnya cukup panjang, ya, mulai dari ayat 24 hingga 32, yaitu surat Abasa, surat ke-80, yang artinya hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit
Kemudian kami membelah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami menumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak kalian. Di dalam ayat-ayat tersebut dan beberapa ayat yang serupa, Allah telah menjelaskan bahwa Dialah yang telah menciptakan harta kekayaan dan tenaga manusia. Ayat ini tidak mengemukakan hal lain terkait dengan perkara ini. Semuanya ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak ikut campur dalam masalah harta kekayaan, termasuk dalam masalah tenaga manusia. Selain menjelaskan bahwa Dialah, yaitu Allah, yang telah menciptakannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, Allah pun tidak ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksinya. Bahkan tidak ada satu nas syariah pun yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi kekayaan tersebut. Justru sebaliknya, kita malah menemukan banyak nas syariah yang menjelaskan bahwa syariah telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia agar menggali harta kekayaan tersebut, juga agar memperbaharui tenaga manusia. Imam Muslim telah meriwayatkan hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha dan Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda dalam masalah penyerbukan kurma, "Antum a'lamu bi amrin dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Telah diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW pernah mengutus 2 orang Muslim agar berangkat menjumpai pandai besi di Yaman untuk mempelajari industri persenjataan. Semua ini menunjukkan bahwa syariah telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka. Karena itu, amat jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan, yaitu konsep tentang sistem ekonomi dan tidak tentang ilmu ekonomi. Dan Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat tersebut sebagai pokok pembahasannya. Dan secara mutlak, Islam tidak memaparkan bagaimana cara memproduksi kekayaan dan sarana produksi yang bisa menghasilkan manfaat. Para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai maklumat dan informasi bagi kita bahwa memang Islam memandang suatu hal yang penting, ekonomi itu harus diatur dengan syariat yang benar, yaitu syariat Islam. Sehingga kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa ini, sepatutnya lah menjadikan aturan Allah, syariat Allah ini sebagai suatu bentuk aturan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kapan Allah kemudian memberikan perintah, kapan Allah itu memberikan suatu larangan, kapan Allah memberikan anjuran, pilihan, bahkan sesuatu yang dimuliakan, maka sesungguhnya itu dikembalikan kepada Allah SWT selaku pencipta dan pengatur alam semesta ini. Demikian tausiah bil hikmah pada kesempatan malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baitul Ilmi TV dimanapun Anda berada, di tahun 2021 ini kami akan hadir di hadapan Anda dengan menyajikan beberapa program acara mulai hari Senin hingga hari Ahad. Di hari Senin
kita akan menyaksikan bersama tausiah bil hikmah yang akan disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita di Majelis Ta'lim Baitul Ilmi. Kemudian di hari Selasa, kita akan menyimak paparan berita terupdate dan terkini, baik dari internasional, regional, maupun lokal, dalam suatu kemasan berita BITV News. Kemudian di hari Rabu, kita akan mendengarkan dan menyimak bersama Bicara, yaitu bincang-bincang remaja yang akan menyampaikan terkait dengan problematika remaja dan solusinya. Kemudian di hari Kamis, kita akan lanjutkan dengan belajar tahsinul Quran bersama Ustadz Ulum agar kita mendapatkan bagaimana cara belajar membaca Al-Quran yang baik dengan benar. Dan di hari Jumat, kita akan mendengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah dengan suatu acara ngaji bareng UAF. Dan yang terakhir di hari Ahad, kita akan bertemu kembali setiap pagi mulai pukul 8 hingga selesai di acara kajian Ahad yang akan menyampaikan di Ahad pertama adalah terkait dengan kajian tematik, Ahad kedua akan menyampaikan terkait dengan kajian kitab, di Ahad ketiga kita akan melaksanakan diskusi aktual di kajian Ahad, dan Ahad keempat akan ada kajian nafsiyah Islamiyah. Baik para pemirsa Baitul Ilmi TV yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama semua program acara yang kami sajikan di BITV Channel, baik di link Instagram maupun di link YouTube. Jika Anda berkenan setiap Ahadnya bergabung bersama kami di link Zoom, kami sangat senang sekali. Dan ingat, setiap Senin sampai Jumat kami hadir mulai pukul 7:30 hingga 8:30 malam. Sedangkan di hari Ahadnya kami akan hadir mulai pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Demikian informasi dari kami selaku kru redaktur di Baitul Ilmi TV. Silahkan menyimak apa yang kami sampaikan di beberapa program acara selama tahun 2021 ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Ilmi TV, meraih berkah berislam kafah.